Jadi maksud dari materi ini ya adalah bagaimana partikulat matter atau padatan-padatan ya, partikel padatan gitu kan. Jadi partikulat matter ini bisa nggak hanya padatan sih ya, padatan dan cairan gitu ya, yang ter apa terdapat pada udara gitu ya, atau menjadi impurities atau kontaminan dari udara gitu, yang ada di udara. Nah, partikulat matter itu apa aja? Gitu kan ya. Banyak ya sebenarnya macam-macam atau jenisnya. Sini disebutkan bahwa termasuk di dalamnya adalah dust, ya, debu, fume, ya. Fume itu seperti kabut yang sangat halus, ya. Bedanya dengan mist atau fog itu kalau mist fog ini ya berasal dari pengembunan, ya. Tapi kalau yang fumes ini adalah berasal dari materi padat ya, materi padat terlebih dahulu yang menguap gitu ya. Jadi fume itu mana nih ada contohnya nggak ya? Materi padat yang menguap kemudian dia eh, mengembun, berubah menjadi cair. Jadi bedanya adalah di prosesnya gitu ya. Kalau ada materinya kemarin yang di slide yang air pollution ya, itu ada dijelaskan tuh perbedaan dari fume kemudian mist gitu ya. Fog ya, mist dan fog ini sama ya, kabut ya, sama-sama kabut. Cuman yang fume ini dia eh, berasalnya dari padatan nih. Ntar saya share ya. Hmm, nah ini fume. Dia occurs through sublimation ya. Jadi padatan yang menguap atau menjadi gas ya. Tersublimasi menjadi gas seperti itu. Apa itu? Contohnya kok bisa itu padatan jadi gas ya? Contohnya kalau ada pembakaran pada boiler ya, eh, bahan bakar, Anda pakai apa namanya bahan bakar padat ya, batu bara, ya, pakai coal, itu kan dibakar ya, bakar panas, kemudian akan berubah menjadi gas gitu ya, uap yang keluar dari cerobong ya, dari stek atau chimney ya. Nah itu eh, asapnya ini yang keluar ini akan terkondensasi ya, akan terkondensasi artinya apa? Mengembun gitu kan ya. Nah, jadi dari padatan yang di kombas ya, di combustion, pembakaran pada suhu tinggi kemudian mengembun. Nah itu adalah fume tuh. Nah, itu fume. Kalau di bahasa Indonesia kan apa ya berarti? Ya kabut juga, cuman kabut yang sangat halus gitu ya. Eh, Nah ini bedanya dengan smoke ya, asap ya. Asap itu smoke ya. Tapi kalau fume ini lebih ke atau kita sebutnya asap yang sangat halus bisa jadi ya. Tapi kalau di ini yang lebih tepatnya ya bahasanya itu adalah fume gitu kan. Ini smoke yang sebelah kiri. Jadi kelihatan bedanya ya. Kalau fume ini lebih smooth ya, lebih halus dia, lebih fine dia. Jadi kalau smoke ini kelihatan seperti asap ya, asap rokok gitu kan, asap kendaraan. Nah, ini bedanya antara fume dengan smoke. Sementara mist atau fog itu murni kabut ya dari kondensasi air. Tuh, kabut halus ya kondensasi air. Ya, condensation of water or vapors. Ya, jadi dia air yang terkondensasi karena suhunya dingin kan ya, suhu lingkungannya rendah ya, sehingga dia terkondensasi. Nah, kalau kena, Anda pernah lihat kabut kan ya, kabut itu kan kalau terjadi di dini hari, pagi gitu kan ya. Nah, kalau mulai ada sinar matahari itu kan akan hilang perlahan, karena kabutnya kan menguap lagi, apa ya, menguap dari cair ke gas itu apa tuh? Menguap ya. Ya, menguap lagi ya. Yang tadinya mengembun tuh menjadi air ya. Jadi titik-titik embun, kabut, ya akan menguap lagi. Nah, itu karena kena
panas ya dari sinar matahari itu adalah mist atau fog tuh. Jadi natural ya, terjadi secara natural. Nah, sementara tadi fume ini dari padatan yang dipanaskan, kemudian menyublim ya menjadi gas, kemudian mengembun. Jadi prosesnya bertahap ya, itu fume tuh. Nah, kalau diklasifikasikan dust, fume itu berasal dari padatan ya. Kalau dust itu kan padat ya, jelas debu padat. Seperti ada hasil dari penggilingan ya, atau grinding, kemudian crushing, penghancuran, ya, pengeboran, drilling. Jadi padatan yang hasil dari proses-proses itu ataupun penggerusan ya, nah itu das itu. Eh, Relatif lebih besar ya secara ukuran partikel kalau dibandingkan dengan smoke ataupun fume. Nah, sementara fume dan smoke tadi ini sama-sama dari padatan juga ya. Sebenarnya dari padatan juga, cuman dia tersublimasi kemudian mengembun ya fume. Kalau smoke ini padatan yang dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna gitu ya. Ya, seperti apa pembakaran tidak sempurna ya? Ya contohnya sama ini juga ya. Cerobong asap boiler ini pasti ada yang nggak sempurna juga sebagian gitu kan ya pembakarannya. Jadi dia tetap menghasilkan yang namanya smoke ya. Dan eh, hasil pembakaran tidak sempurna itu senyawa yang dihasilkan kan CO ya. Nah, itu pasti ada juga tuh CO. Atau dari kendaraan bermotor juga tuh ya, itu juga akan menghasilkan CO dan smoke ya. Maka kita sebutnya asap ya, kendaraan bermotor, asap pabrik, gitu ya, asap cerobong ya. Tapi di situ juga ada kandungan fume-nya juga itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Itu pengertian dari dust, fume, smoke. Jadi asalnya padatan dia. Tapi kalau yang mist fog ini asalnya cairan ya. Mist fog dan aerosol. Itu asalnya cairan ya. Aerosol seperti apa ya? Parfum ya. Parfum kemudian apa wewangian tuh ya. Nah, itu juga cairan. Nah, ini termasuk dari kontaminan-kontaminan yang bisa memenuhi atau mencemari udara. Mencemari di sini dalam artian dia menjadi impurities ya. Jadi belum tentu dia memang sebagian besar atau majority dia efeknya negatif ya. Cuman karena campuran gitu ya, udara yang harusnya itu atmosfer ini kan aslinya itu nitrogen, oksigen gitu ya. Kandungannya komposisinya kan udah apa namanya? Udah tetap gitu ya dari awalnya gitu kan. Nitrogen sekian, oksigen sekian 21% gitu kan ya. Nah, itu akan berubah komposisinya karena ada buangan tadi impurities ini, kontaminan ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya pengantar untuk impurities di udara. Nah, kita lanjutkan di slide yang tadi. Mana tadi kok hilang? Control of particulate di sini ya. Nah, hmm, nah, udah kelihatan ya, ya. Nah, ini tadi ya, ada dust, ada fume, ada mist, aerosol dah, gitu ya, dan ada vapors juga. Nah, vapors ini yang serat ya, serat yang apa namanya bisa mencemari udara karena ukurannya yang kecil gitu ya. Seperti apa ya contohnya ya? Hmm, Asbes mungkin ya, asbes itu mungkin bisa tuh ya masuk ke fibers ini, asbes. Jadi asbes itu kan sekarang udah dilarang ya karena memang toksik asbes itu ya digunakan sebagai penutup atau atap gitu ya, karena memang kandungannya toksik, tapi penggunaannya sangat dekat dengan kehidupan kita gitu kan ya sebagai atap. Nah sekarang udah mulai jarang lah ya yang pakai asbes ya. Jadi memang itu bisa mencemari ya ataupun bersifat toksik ya apa namanya racun bagi tubuh kita. Nah, das ini tadi ya solid particle generated by such processes ya kayak seperti handling, crushing dan grinding debu ya.
mist ini Oke. apa? Droplet ya of water dari hasil dari kondensasi pengembunan. Aerosol ini seperti parfum tadi ya contohnya atau apa ini pilok ya, cat pilok gitu kan ya. Itu termasuk aerosol. Jadi eh, titik-titik liquid yang suspensi ya. Ini suspensi of fine solid or liquid. Jadi titik-titik liquid ataupun solid ya padatan halus yang tersuspensi dalam gas itu dalam gas in air or another gas ya, ya, seperti ini ya pilok kemudian parfum kemudian cat ya maka ini bahaya juga bahaya karena bisa terhirup ya tercampur di udara kemudian terhirup itu eh, pengertiannya ya. Kemudian bagaimana cara mengendalikannya ya, control of effluent discharges, artinya effluent di sini kan keluaran ya atau emisi ya dari misalkan alat Anda yang mempunyai emisi atau menghasilkan ya limbah berupa partikulat-partikulat itu gitu ya. Maka itu harus dikendalikan ya, jangan sampai itu keluar bebas ke atmosfer gitu ya. Nah, bisa mencemari dan meracuni ya itu yang paling penting gitu. The reduction of pollutant discharge at the source by application of control equipment. Jadi dari alatnya sendiri dia dikontrol supaya meminimalisir ya hasil dari polutannya itu. Nah, kemudian kalau kalau masih tetap mengeluarkan polutan, berarti kita harus melakukan ini yang namanya perubahan ya eh, raw material atau bahan bakunya yang digunakan. Jadi sama seperti prinsip 5R itu ya. Ya, jadi pertama yang dilakukan reduce ya, reduce atau mengurangi limbah gitu kan ya. Nah, mengurangi limbah dengan cara apa? Bisa mengganti bahan bakunya gitu ya. Bahan baku yang lebih ramah lingkungan seperti itu kan. Contohnya apa? Contohnya misalkan kulkas lah ya. Jadi kulkas itu kalau zaman dulu ya itu ada emisinya itu CFC ya, kloro, fluoro, apa ya, karbon kayaknya. Kalau misalnya CFC coba Anda nanti cari ya. Kayaknya salah itu ya. Coba CFC nanti cari. Nah, itu keluaran dari kulkas AC gitu ya. Nah, itu bisa menghasilkan itu. Nah, sekarang nggak boleh lagi itu ya. Nggak boleh digunakan. Atau tadi ya, contohnya asbes itu ya, sebagai atap itu udah dikurangi ya penggunaannya atau nggak boleh sekarang ya. Nah, itu raw material changes ya, diganti. Kemudian yang kedua operasionalnya yang diubah. Apakah secara proses dia bisa ya dimodifikasi gitu kan ya supaya menghasilkan limbah yang lebih minim gitu kan atau modifikasi atau penggantian alat gitu ya. Tentu ini akan sangat berhubungan ya penggantian proses operasi dengan penggantian alat. Kalau prosesnya berubah, alatnya bisa jadi akan ikut berubah seperti itu. Nah, eh, keluarannya ya, keluaran ini utamanya di industri ini menggunakan cerobong ya atau stack ya atau chimney gitu kan ya, cerobong asap pabrik itu ya utamanya tadi dari boiler gitu kan ya, dari boiler kemudian dari pembakaran-pembakaran lain ataupun bisa jadi dari proses-proses yang menghasilkan polutan tadi. Misalkan apa tadi dicat ini ya. Jadi cat ini ada satu ruangan khusus ya, kalau Anda ke pabrik cat gitu kan ya, atau pabrik apa namanya, pabrik yang menggunakan cat gitu. Jadi misalkan ada bikin barang ya, bikin barang kemudian dicat gitu kan. Nah, itu pakainya cat semprot gitu ya. Pakainya cat semprot karena alatnya kan udah otomatis ya. Jadi barang masuk ke situ kemudian disemprot-semprot-semprot. Contohnya di pabrik mainan kalau saya pernah pernah ini ya tahu itu di pabrik mainan anak tuh. Nah, itu mainan anak itu kalau udah di mold ya, di molding, dicetak kemudian
hasil cetakannya kan berarti masih berupa polos gitu ya. Nah, itu yang kemudian akan dicat. Nah, catnya pakai semprot gitu ya. Kemudian akan di spray ya. Kemudian akan dilakukan di satu ruangan khusus. Nah, itu tentu akan menghasilkan polutan ini ya, polutan aerosol ini. Nah, ini harus dikeluarkan ya. Harus dikeluarkan dengan cara apa ya? Disedot ya atau di exhaust ya, di exhaust. Itu kemudian dikeluarkan melalui yang ada di situ apa ya? Waktu itu diseparasi dulu ya, separator, kemudian baru gasnya, udaranya dikeluarkan keluar ya, aerosolnya, cairan padatan nih kan tadi. Nah, ini bisa terkolek di situ ya, terkolek kemudian itu kan masuk ke limbah B3 gitu ya, sebagai limbah B3. Nah, itu contoh pengaplikasiannya gitu ya. Jadi Anda ngerti, bisa membayangkan ya caranya mengendalikan ya emisi baik padatan, cairan ya maupun gas. Jadi biasanya emisi gas ini bisa dalam dua, dua, dua jenis gitu ya. Emisi gas itu bisa gasnya sendiri gitu kan ya. Jadi gasnya yang bertindak sebagai polutan gitu kan ya. Artinya polutan ini fasenya gas gitu. Contohnya apa? Ya contohnya ada H2S gitu, CO2, CO gitu kan ya. Kemudian CH4 itu kan gas kalau di atmosfer, di udara itu kan fasenya akan gas ya. Ya, itu murni gas ya, gaseous polutan gitu ya. Tapi kalau ini tadi yang saya sebutkan ini kan berarti polutannya ini bukan merupakan gas ya. Polutannya ini merupakan partikel padatan ataupun cairan ya, fine solid dan liquid yang bisa bercampur di udara gitu. Yang bisa campur di udara. Nah, ini cara memisahkannya kan akan juga berbeda gitu ya. Ya kalau padatan cairan bisa pakai separator gitu ya. Karena memang dalam bentuk aslinya gitu kan ya polutan ini masih padat ataupun cairan gitu kan ya. Sementara kalau gas ya tadi seperti H2S ya 4 tentu kan memisahkannya kan ya, gas dengan gas gitu ya. Atmosfer misalkan udara atmosfer itu dipisahkan dari polutan gas tadi gitu kan ya. Jadi cara pemisahannya juga berbeda, nggak bisa menggunakan separator yang berdasarkan berat jenis gitu kan nggak bisa, atau berdasarkan ukuran partikel itu kan nggak bisa ya. Jadi berbeda cara memisahkannya. Nah, itu nanti Anda lihat gimana cara memisahkannya ya, ya berdasarkan spesifikasinya masing-masing gitu kan ya. Kelarutannya ataupun apa titik didihnya atau apa itu Anda bisa bisa terapkan nanti juga ya di skripsi gitu ya. Itu menjadi fundamental untuk skripsi gitu ya. Hmm. Nah, kemudian tadi ya keluarannya ini kalau di pabrik itu dari ini ya stack ya, atau CIMI gitu kan ya. Nah, teropong. Kemudian data yang dibutuhkan untuk memilih peralatan. Jadi kalau Anda pilih peralatan dalam hal untuk mengendalikan keluarannya tadi ya, untuk emisinya dia. Ini pakai apa sih alat yang dipakai untuk membantu proses pemisahan polutan tadi gitu ya. Nah, yang dibutuhkan data pertama ya tentu sebagai berikut ini ya, quantity of gas ya atau jumlah jumlah keluarannya ya, campuran tuh masih bisa campurannya yang harus di treatment itu berapa dan waktunya gitu ya. Jadi biasanya ini debit ya, debit keluarannya. Jadi eh, 1 jam itu bisa berapa banyak gitu ya, berapa banyak gas yang keluar. Dan kalau gas kan berarti pakai apa ini? Volume ya berarti ya. Oh, itu ya. Jadi seperti itu. Ini di data ya. Kita ambil dari data gitu ini ya. Kita hitung. Kemudian kita ukur ya, diukur berarti. Kemudian nature and concentration of the PM ini particulate matter ya yang harus dihilang atau dipisahkan gitu ya. Ya kita harus ngitung juga atau tahu juga ukurannya untuk
konsentrasi yang particulate matternya itu berapa gitu ya. Dalam sekian quantity of gas itu mengandung berapa konsentrasi particulate matter. Nah, gitu ya. Kemudian temperatur dan tekanan ya. Nah, ini perlu juga ya karena ini akan berpengaruh ke flow-nya tadi, flow gasnya tadi atau debit gasnya tadi. Ya, temperatur dan pressure ini kan fungsinya eh, sangat ini ya, sangat erat dengan flow gas gitu ya. Dan juga densitas gitu ya, densitas. Kemudian apalagi volume debit ya itu akan sangat erat katanya kalau kalau kita pakai gas gitu ya. Nah, keluaran gas sebagai keluaran gas. Then nature of the gas phase ya for solubility and corrosive effect. Artinya kalau dalam fase gas tersebut ya eh, nanti gimana solubility-nya, kelarutannya dan juga efek korosinya. Nah, ini juga nggak kalah penting juga ya efek korosi ini karena akan akan sangat berpengaruh ya kalau Anda memilih alat ya. Jangan sampai Anda salah pilih alat. Ternyata bahannya korosif ya. Anda pakai besi biasa ya kan cepat cepat expired ya, cepat ganti nanti gitu kan. Dan nggak tahan ya bisa bocor nanti bisa kecelakaan juga gitu ya. Kemudian desired quality of the treated effluent ya yang nggak kalah penting adalah ya sama seperti kita mengeluarkan limbah cair ya yang seperti kita sudah bahas di paruh semester eh, kita harus tahu kualitas keluarannya yang kita inginkan tuh berapa. Artinya ini akan ditentukan oleh regulasi biasanya. Kita tinggal ikut regulasi aja ya, tinggal ikut regulasi yang ada. Effluentnya itu berapa ya yang harus keluar atau batasnya ya, ambang batasnya itu berapa. Nah, maka kita bisa ngerti ya dari awalnya itu kita masuk ya, masuk pengolahan itu berapa, kemudian kita akan mengeluarkan itu berapa, menjadi berapa gitu ya. Jadi ngerti kita harus menghilangkan berapa ya. Ya, minta masuknya 10 gitu misalkan ya. Kemudian keluarnya harus 3. Berarti kita harus menghilangkan 7 itu ya. Harus menghilangkan 7 dalam artian kita memisahkan ya, memisahkan 7 tadi ke kita kolek ya, kita kumpulkan. Ya, biasanya itu akan menjadi limbah B3. Ya, itu akan menjadi limbah B3 setelah dikolek ya. Nah, tinggal nanti berarti itu urusannya pihak ketiga ya. Kita akan yang karena yang mempunyai izin khusus gitu ya yang untuk mengurus limbah B3. Nah, semua ini terdapat di atau harus kita buat dulu desainnya ini ya. Jadi ini bukan ketika pabrik itu sudah berjalan kita baru merancang ini gitu ya. Jadi pabriknya itu eh, apa hal-hal ini sudah harus harus pasti ya ketika pabrik itu sudah berjalan. Jadi membuatnya atau merancangnya ini di saat kita mengurus yang namanya izin lingkungan ya. Jadi izin lingkungan ada beberapa ya. Yang pertama AMDAL gitu kan ya. AMDAL kan untuk skala yang lebih besar gitu kan ya. Kemudian ada yang namanya RKL RPL ya Iya. dan UKL UPL gitu ya. Nah, kalau UKL UPL ini untuk pabrik-pabrik yang berada di luar kawasan industri ya, UKL UPL. Nanti Anda coba cari tuh UKL UPL. Upaya kelola lingkungan dan upaya pantau lingkungan gitu kan ya. Nah, itu dokumen izin lingkungan itu yang harus dibuat sebelum pabrik Anda beroperasi ya. Bahkan sebelum pabrik itu dibuat, dibangun ya, itu harus sudah ada dulu ya. Nah, itu UKL UPL, kemudian RKL LPL ini yang rencana ya. Rencana ini sebenarnya sama ya, fungsinya sama RKL RPL dengan UKL UPL. Nah, yang RKL RPL ini lebih ke pabrik yang berada di kawasan industri, di dalam kawasan industri. Jadi lebih mudah juga sih ya sebenarnya kalau membuat RKLPR karena kita menyesuaikan dengan
dengan fasilitas dari kawasan industrinya gitu. Jadi lebih lebih mudah dan lebih apa pasti gitu kan ya. Ya, kalau UKL UPL kita harus apa-apanya sendiri gitu ya. Merancangnya itu atau menghitungnya atau mengapa keluarannya itu kan harus kita sesuaikan sendiri gitu ya. Itu. Nah, kalau AMDAL tadi skalanya yang lebih besar. Biasanya perbedaannya gitu ya. Perbedaannya itu ada di skala untuk resikonya gitu ya. Yang lebih kecil lagi itu ada yang namanya SPPL ya. Singkatan kepanjangannya saya lupa ya SPPL. Anda coba ini ya, surat pernyataan pengendalian lingkungan kayaknya ya. Coba nanti Anda cek. Nah, SPPL ini, kemudian UKLUPL dan AMDAL ini bedanya berdasarkan resiko gitu ya. Jadi kalau ini saya jelaskan sekalian ya supaya buat ngerti aja, supaya wawasan juga gitu ya. Nah, ini membuatnya di mana gitu ya. Nah, kalau kalau SPPL itu Anda bisa bikin langsung ketika Anda bikin NIB ya atau nomor izin atau nomor induk berusaha gitu ya. Nah, itu Anda bisa langsung dapat SPPL-nya karena risiko kecil gitu. Misalkan apa? Contohnya Anda mau bikin warung ya, Anda mau bikin kafe. Nah, itu kan risikonya masih kecil ya, risiko pencemaran lingkungannya gitu ya. Dalam ini efek ke lingkungannya itu masih relatif kecil. Jadi izinnya bisa Anda terbitkan langsung itu melalui Anda kalau bikin NIB gitu ya. Kalau Anda mau bikin badan usaha tuh ya, PT, CV, kemudian apa yayasan ya, yayasan bisa juga ya, atau PT perorangan gitu kan ya. Nah, itu Anda bisa langsung bikin NIB, kemudian Anda bikin SPPL-nya langsung di situ, di oss.go.id ya. Nanti Anda coba cek aja oss.go.id. Nah, kalau yang UKL-UPL, RKL-RPL ini, Anda dapatnya dari bukan dapatnya. Anda bikin ya, kalau Anda mau bikin pabrik ini misalkan, Anda mau merealisasikan skripsi Anda gitu kan ya. Nah, skripsi Anda pabrik apa misalkan? Pabrik asam asetat gitu ya misalkan. Anda harus bikin UKL UPL-nya gitu ya. Skalanya kalau kalau asam asetat ini ya, atau ya UKL UPL atau AMDAL maksudnya ya. Ya, karena chemical gitu ya. Misalkan Anda mau bikin pabrik apa kain lah ya pabrik pabrik garmen misalkan ya. Nah, kalau garmen ini Anda harus bikin UKL UPL atau tadi pabrik mainan anak gitu ya. Pabrik mainan anak Anda harus bikin UKL UPL ya RKL RPL kalau Anda di kawasan industri. Tapi kalau di luar Anda pakai UKL UPL. Nah, itu Anda bikin sendiri. Nah, gimana cara bikin sendirinya ya? Tentu Anda nggak sebagai owner dari pabrik nggak bisa ini ya eh, membuat sendiri karena memang harus harus pihak-pihak yang berkompeten gitu kan ya, mempunyai sertifikasi dan lain-lain. Jadi Anda bisa bisa pakai konsultan ya, kemudian nanti akan bekerja sama untuk membuat ya UKL-UKL ini. Jadi ada di government-nya nanti ya di submitkan ke biasanya ke DLH ya Dinas Lingkungan Hidup ataupun ke bupati yang di mana pabrik itu berada gitu ya. Government intinya itu. Kemudian kalau AMDAL berarti skalanya udah nasional gitu ya. Contohnya kemarin saya baru ini ya bikin yang AMDAL untuk apa ini? eh Pengeboran ya apa namanya pembuatan anjungan ya di mana nih Aceh ya di Lok Sumawe utaranya ya itu bikin bikin AMDALnya di situ jadi lebih besar skalanya gitu ya jadi pabrik bukan pabrik itu oil and gas ya oil and gas untuk apa pengeboran gitu ya. Kemudian kalau yang jadi Anda bisa bedakan ya skalanya tadi maksudnya gimana batasnya apa ya itu lebih ke nasional ya kalau AMDAL itu skalanya lebih gede nasional kalau yang KLUPL ini kan berarti kan skalanya tadi submitnya ke pemerintah setempat ya bupati ataupun wali kota di situ DLH Dinas Lingkungan Hidup. Tapi kalau AMDAL ini ke kementerian gitu ya kementerian dan ke pemerintah pusat ya.
Ini bedanya itu. Kalau SPPL Anda udah bisa bikin langsung. Jadi sebenarnya udah terstruktur gitu ya, izin-izin kita udah bagus gitu ya. Cuman ya dalam pelaksanaannya itu yang kadang memang banyak ini ya, banyak dinamika seperti itu ya. Nah, itu tadi ya. Jadi ini harus dirancang dulu gitu ya, sebelum Anda bikin mengoperasikan pabrik. Kemudian objektif atau tujuan dari penggunaan alat pengendali atau alat kontrol dari emisi tadi ya tentu ini ya mencegah hal-hal sebagai berikut ini ya. Eh, Utamanya ya bahaya kemudian toxicity baik untuk kita sendiri ya, untuk manusia yang pekerjanya terutama ya, dan untuk masyarakat sekitar, kemudian untuk lingkungan ya. Nah, itu harus diminimalisir atau harus dimitigasi gitu ya. Kemudian selain itu juga eh, kadang kan dalam 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 limbah kita itu masih ini apa namanya eh, belum pemisahannya belum 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 optimal gitu ya. Kadang masih ada waste product yang masih bisa digunakan ya, bisa di recycle gitu kan ya, atau di recovery. Nah, kita akan dapat gitu ya, bisa dari situ juga. Kemudian, nah itu efeknya ke ekonomik gitu ya, ke ekonomik. Tapi ekonomi dalam ini ya, ini selain apa, sebenarnya bisa mencakup dari damage juga gitu ya. Jadi ketika ketika fatality ataupun ketika insiden ini terjadi, ya ini tentu akan menimbulkan dampak ekonomi loss yang lebih besar juga. Tuh, jadi sebenarnya dengan cara prevention ini bisa meminimalisir economic losses-nya juga ya, otomatis. Karena kalau terjadi insiden gitu misalkan ya, nah ini efeknya sangat walaupun kelihatannya kecil ya, tapi dampaknya bisa macam-macam gitu ya. Pertama, kalau ada luka misalkan ya, jelas ya, kecelakaan pekerja gitu ya, jelas akan membahayakan pekerja. Nah, tapi efeknya tidak hanya itu ya. Ketika terjadi kecelakaan pekerja ini, tentu akan operasinya bisa terhambat ya, operasi produksi bisa terhambat. Nah, karena ada evaluasi dulu kan, wah ini terjadi kecelakaan. Nah, ini harus dievaluasi. Kan mandek gitu ya, operasinya mandek berhenti. Nah, itu tentu akan sangat memakan biaya ya. Operasi berhenti sekali itu udah ini ya, udah apa namanya? Udah rugi gitu ya. Jadi yang namanya pabrik, yang namanya industri itu harus jalan terus 24 jam nonstop ya. Meskipun karyawannya shift atau apa gitu kan ya. Nah, tapi pabriknya sendiri operasionalnya harus 24 jam. Ya, semua ya pabrik oil and gas, pabrik chemical, pabrik goods ya, pabrik nikel misal pertambangan gitu ya, batu bara itu 24 jam tuh nonstop ya. Apalagi yang membutuhkan proses pembakaran gitu ya, pembakaran suhu tinggi. Nah, kalau pembakaran suhu tinggi kan Anda untuk startup pembakarannya kan udah gede sekali gitu ya. Anda butuh butuh bahan bakar yang besar ya. Misalkan Anda memanaskan dari suhu menjadi 800 900 derajat Celcius. Nah, itu kan perlu bahan bakar yang banyak dan juga perlu waktu gitu kan ya. Nah, ini yang menjadi losses gitu ya. Seharusnya waktu ataupun bahan bakar ini bisa digunakan untuk kita dapat produksi. Tapi karena produksinya berhenti, prosesnya berhenti, ini harus ngulang lagi ya, ngulang lagi setelah berhenti, manaskan ulang lagi gitu kan. Ini losses gitu ya. Dalam industri ini dihindari. Nah, selain itu juga upaya-upaya evaluasi yang lain ya seperti eh, kalau pekerja misalkan mengalami kecelakaan ya tentu ada asuransi, tentu ada kompensasi, tentu ada apa ya harus mengganti dengan personel yang lain ya itu losses juga untuk industri. Jadi efeknya sangat berantai itu ya. Seperti kalau diibaratkan itu seperti gunung es ya. Jadi yang kelihatan di atas tuh kecil, tapi sebenarnya yang bawah ini yang nggak kelihatan di dalam air ini sangat sangat besar gitu ya. Nah, gunung es.
iceberg effect gitu ya. Nah, itu. Kemudian improvement of product quality gitu ya. Kemudian jenis jenis dari alatnya ya, ini yang alat yang digunakan. Contohnya adalah di sini ada settling chambers ya, atau pengendapan ya. Pakai pengendapan biasa, ember pengendapan gitu, atau wadah ya, wadah untuk mengendapkan. Dan inertial separator artinya inersi ya. Ya, apa ini berarti kita pakai 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 gaya ya, pakai gaya. Contohnya apa ini? Ya, cyclone gitu ya. Eh, selain cyclone, ya. Jadi selain cyclone yang kita pakai ya untuk memisahkan gitu. Kemudian ada cyclone ya, cyclone ini lebih pakai ke gaya apa namanya, yang berputar tuh apa? Kok lupa saya. Sentrifugal ya, sentrifugal ya. Kemudian filter ya. Filter ini saringan biasa ya. Tentu akan prinsipnya adalah perbedaan ukuran gitu ya, filter. Kemudian elektrostatik presipitator ya, berarti kita pakai prinsip elektrostatik ya. Eh, Kemudian scrubber atau wet collector. Nah, scrubber ini pakai ke larutan ya, ke larutan scrub ya. Seperti Anda kalau cuci muka itu ya, nah, cuci muka kan pakai scrub gitu ya untuk apa namanya, menempelkan kotoran-kotoran yang ada di wajah itu misalkan ya, itu bisa nempel ke scrubbernya gitu. Nah, kemudian pemilihannya itu berdasarkan apa gitu ini ya. Kita punya ini berbagai macam ini tadi tuh, yang harus kita pakai yang mana. Nah, ini kita berdasarkan nih ya, dari ukuran partikelnya, dari bentuknya, dari densitas, dari loadingnya, bebannya, dari efisiensi yang dibutuhkan ya, kemudian properti gas pembawanya, artinya gas pembawanya itu tadi korosif atau enggak gitu kan ya. Gas pembawanya itu apa namanya, suhunya berapa gitu kan ya, panas atau enggak, gas pembawa kelarutannya berapa, itu carrier gas ini ya maksudnya. Kemudian flow karakteristik, jenis alirannya gitu ya, apakah dia berapa kecepatannya, flow debitnya ya, karakter alirannya itu seperti apa, apakah bisa tadi ya contohnya cerobong asap gitu ya. Ini kan pakai pakai flow karakteristik juga. Kemudian specific property of contaminant ya, ini eh, apa namanya, kontaminannya itu punya spesifikasi khusus nggak, tertentu nggak, misalkan tadi korosif atau mudah terbakar gitu kan ya, mudah meledak atau toksik, nah itu masuk ke sini ya. Kemudian allowable pressure drop. Nah, pressure drop yang diperbolehkan itu sampai sampai berapa gitu kan ya, artinya dengan press drop itu masih bisa jalan nggak gitu kan ya. Pressure drop itu kan dibutuhkan untuk salah satunya untuk proses itu bisa tetap jalan gitu kan ya. Kemudian contaminate disposal ya, pembuangannya, kemudian capital of and operating cost ya, capex opexnya dari peralatan ini akan sangat menentukan nanti di akhir ya. Setelah Anda ini semua nih ya, Anda Anda pertimbangkan ini semua ya, Anda pertimbangkan ini semua, anda dapat satu alat A gitu kan ya. Dapat satu alat A. Tapi ketika Anda hitung capital dan operation cost-nya, ini ternyata nggak visible gitu ya untuk dipakai. Nah, Anda harus memikirkan peralatan alternatif yang lain ya, peralatan B gitu misalkan atau C. Ini kan sangat menentukan di akhir biasanya ini ya. Nah, setelah hitung ini, nah ini kepentok ini ya Anda ngitung yang lain lagi gitu ya. Nah, jadi eh, seperti itu. Kemudian kemudahan untuk maintenance dan reliability-nya. Contohnya scrubber nih ya, scrubber ya, chemical, gas ya. Kita pakai pakai scrub di sini atau penyaring ya, sebenarnya penyaring yang bisa menyerap ya, menyerap polutan-polutan itu gitu ya.
sehingga nggak terikut gitu. Jadi yang keluar lewat atas ini udah clean gitu ya, sudah terpisah antara impurities dengan atau kontaminan dengan gas pembawanya tadi gitu kan. Contohnya di oil and gas ya banyak itu ya, untuk scrub H2S gitu ya. Kemudian apalagi ya ini gas ya bisa. Kalau gas ini biasanya CO2 ya. Ini biasanya pakai pakai scrubber ya gasnya ya. Ya gas sour gas ya. Sour gas itu kan gas yang banyak mengandung H2S ataupun CO2 gitu ya. Kemudian impingement ini adalah apa ini? Oh ini sama ya, hampir sama untuk pemisahan juga ya. Produknya di sini ya. Ini conveyor belt. Nah, ini pakai eh, high velocity airstream ya, pakai apa namanya, kecepatan ya udara berkecepatan tinggi gitu ya. Nah, ini untuk memisahkan juga ya pengotor-pengotornya ini yang masih di produk ini supaya dia tidak terikut ya ke hasil akhir gitu. Nah, ini biasanya padatan ya sini ya. Produknya ini padatan kan pakai conveyor belt ini. Kemudian difusi ini tentu lebih ke cair ya, difusi kemudian kondensasi. Ini cairan-cairan ya. Nah, kalau contohnya pada awan di sini ya, proses proses kondensasi ya. Pada awan nih, misalkan air laut nih ya, ocean surface menguap gitu kan ya, rising water vapor. Kemudian ini akan menangkap partikulat matter yang ada di atmosfer, yang ada di udara. Contohnya apa? Ya, banyak ya, seperti SOX, NOx ya. Nah, itu eh, VOC ya, volatile organic compound, itu bisa ditangkap oleh air yang menguap ini ya. Ataupun nanti air yang turun tuh juga akan bisa nangkap gitu ya, particulate matter yang mencemari udara. Nah, particulate matter yang mencemari udara dari mana? Ya, dari buangan asap ya, asap pabrik, asap kendaraan bermotor gitu ya. Nah, itu kan ada SOX, ada NOx, ya, ada debu, ada smoke, ada fume. Nah, ini semua kumpul di atmosfer nih. Nah, ketika air menguap nih ya, akhirnya kan ditangkap nih ya, ditangkap oleh air ini, terjadi seperti aerosol tadi kan. Nah, seperti aerosol, cuman nih aerosol cair ya, cair yang berubah menjadi gas vapor di sini ya. Kemudian kalau terkondensasi ya, cairan uap apa uap air ini terkondensasi menjadi air lagi ya, akan menangkap ya water dropletnya akan bercampur ya dengan particulate matter ya, membentuk aerosol lagi ya, untuk aerosol di sini. Nah, bentuk aerosol dia akan membawa nih particulate matter yang pengotor-pengotor tadi, polutan tadi turun ya ke bumi lagi. Nah, itu yang tadi kalau SOX, NOx itu yang akan menjadi hujan asam ya, acid rain gitu ya. Kemudian atmosphere is saturated with moisture forming clouds. Ya, artinya kalau ya tadi awan ini kan sebenarnya uap air ya. Awan ini uap air sebenarnya. Atau moisture gitu ya. Jadi uap air yang menguap ini ya, air menguap ini akan membentuk awan ini. Nah, akan membentuk awan. Jadi kenapa di Indonesia banyak awan ya? Karena wilayahnya banyak lautnya gitu kan ya. Sehingga kita sering melihat awan gitu ya. Coba kalau Anda ke dataran apa daratan di Timur Tengah sana ataupun di yang banyak daratannya gitu ya, padang pasir Afrika itu Anda akan jarang tuh melihat awan gitu ya, atau di daratan Cina gitu ya, daratan Cina Rusia yang masih luas lah ya itu daratannya, itu akan jarang melihat awannya karena ini terbentuk dari air yang menguap ini, rising water vapor tadi itu. Nah, ini bisa kalau sudah jenuh ya,
udah jenuh akan turun sebagai hujan gitu kan ya. Nah, hujan kalau menangkap particulate matter yang tadi bahaya-bahaya tadi ini akan membentuk aerosol nih ikut menurunkan ke bawah bumi ya gitu. Nah, kemudian spray tower ya ini bisa juga digunakan di spray gitu kan ya. Biasanya pakai air kalau spray itu ya untuk menangkap tadi. Ya, ini konsepnya sama dengan ini ya. Nah, air ini akan menangkap butiran-butiran particulate matter yang ini. Ya, konsepnya sama ini. Jadi kita tuh sebenarnya belajar dari alam ya. Apa proses-proses yang kita pakai, teknologi-teknologi yang kita pakai ini semua mempelajari dari alam gitu ya. Bagus sekali. Kemudian Venturi scrubber ini salah satu jenis scrubber tadi ya. Cuma beda prinsip aja kalau ada Venturi kemudian ada apa lagi ya? Eh, Kalau Venturi kan Anda udah tahu ya bentuknya ya, bentuknya seperti ini kalau Venturi ini. Kalau di McFlu dulu Venturi meter tuh ya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi ada satu ini yang menyempit gitu ya. Menyempit. Kemudian ini gasnya keluar dari sini ya. Ini kan yang kotor ya. Mana tadi? Contaminated gas in ini ya. Kemudian ini cairan scrubbernya yang untuk menjerap kotorannya. Nah, ini disemprotkan ya sini. Ini gasnya masuk. Karena terjadi proses tadi aerosol tadi ya sama seperti kondensasi tadi. Ini akan terjadi proses penangkapan di sini ya. Nah, sini kemudian turun sini. Ini udah kotoran-kotoran yang ditangkap oleh cairan scrubbernya. Gitu. Air bisa digunakan atau apa. Ya tergantung ini tadi. Gas yang masuk itu apa dan partikulat meternya itu apa. Nah, kalau bisa pakai air ya pakai air. Kalau nggak bisa ya pakai yang lain gitu kan ya. Nah, bergantung pada kelarutannya gitu kan. Tergantung pada kapasitas penjerapannya gitu ya. Nah, keluar dari sini gas yang tadi ini mengandung particulate matter sudah menjadi yang clean gas out ya. Jadi sederhana sebenarnya kalau ngerti prinsipnya gitu ya. Craft mill furnace, kemudian metallurgical furnace. Nah, furnace ini eh, kayak kayak ini sih apa namanya? Kayak boiler ya. Boiler itu kan juga ada furnace-nya di dalamnya, furnace bahan bakar ya. Kalau boiler kan air yang kan terpisah ya jalurnya antara bahan bakarnya dengan air yang menjadi steamnya itu kan terpisah. Kalau furnace ini lebih ke menghasilkan produk yang harus dimasak di tungku gitu ya, harus dibakar di tungku. Kemudian sulfuric acid concentrator. Nah, ini contoh-contoh aja ya, cyclone scrubber ya. Nah, ini dua ini digabungkan ya, cyclone dengan scrubber, dua prinsip ya. Prinsip cyclone ya, sentrifugal dan scrubber sekaligus. Kemudian pack scrubber, ini jenis-jenis scrubber tadi ya, selain Venturi. Kemudian fiberglass, bisa pakai juga. Ini akan terhalang kan di fiberglassnya ini. Dan mechanical ya. Eh, Kemudian nah ini yang sering dipakai juga ya, electrostatic precipitator, ESP atau kita singkat EP juga bisa ya. Suspended dust particle ya. Biasanya untuk meremove ini aja nih ya, debu-debu ya. Jadi ukurannya relatif lebih besar. Kemudian untuk ini biasanya banyak di pabrik batu bara gitu-gitu ya, di PLTU. Ini pasti harus harus ada ya EP ini. Nah, ini gambarannya elektrostatik precipitator ya. Jadi bentuknya plat-plat seperti ini ya. Atau apa kita nyebutnya plate ya. Nah, plate nih, collecting plate sini. Nah ini aerosolnya nih masuk ya. Kemudian akan eh, nempel di sini ya. Nempel berdasarkan berdasarkan ini muatan listrik ya karena menggunakan elektrostatik precipitator.
Kemudian, nah kalau ini yang sederhana ya, jendela ini ya. Nah ini sebenarnya ini konsepnya juga ngerti ya, kenapa jendela dibuat seperti ini ada. Anda lihat jendela itu ada miring-miringnya gitu ya. Karena untuk menahan partikel yang dari luar masuk gitu. Jadi bukan semata karena estetik gitu ya. Apa namanya? Struktur dari jendela itu seperti ini gitu ya. Morfologinya jendela seperti ini. Ya, kadang ada yang dari kaca juga kan, kaca kemudian miring-miring gitu ya. Biasanya ini di jendela-jendela rumah-rumah zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang kayak lurus-lurus semua gitu ya. Malah malah secara prinsip atau konsep eh, polutan ini enggak ini ya lebih cocok rumah yang zaman dulu gitu ya. Rumah zaman dulu dia pakai jendela yang seperti ini karena mungkin rumah sekarang banyak yang sudah pakai AC gitu ya. Nah, kalau AC ini kan tinggal ini aja apa namanya? Ada ada penyaringnya juga, ada filternya juga gitu kan ya di dalam AC. Cuman ya minusnya AC ini kan udaranya yang diambil dari dalam juga, bukan dari luar gitu ya. Jadi pertukaran udaranya nggak ada. Tapi kalau rumah zaman dulu nih, udara ini bisa masuk lewat sini ya. Udara bisa masuk. Yang nggak bisa masuk adalah partikel-partikel padatan tadi, debu tadi, debu nggak bisa masuk karena terhalang ini gitu kan ya. Atau terminimalisir debu yang masuk gitu kan, karena terhalang ini. Ya kan ada lubang-lubangnya gitu kan. Bukan lubang, celah ya, celah antara miringan satu dengan miringan yang lain gitu kan. Ada celah-celah. Ini bagus ya sebenarnya konsep orang zaman dulu malah lebih maju gitu ya. Kalau sekarang kita sangat tergantung dengan teknologi gitu ya, seperti AC gitu ya. Maka jendela sekarang lurus-lurus semua gitu ya. Nah, itulah ya. Nggak tahu nih arsiteknya gimana nih yang bikin rumah gitu. Kemudian pipe type precipitator, kemudian ini EP juga ya. Ini EP yang eh, kalau dari luar ya seperti ini nih. Nah ini ya, ini EP elektrostatik precipitator yang dari luar. Nanti kalau Anda udah ini belum, udah kunjungan pabrik belum atau KP belum? Kalau Anda KL ya atau KP, Anda akan lihat tuh di industri banyak ya alat-alat seperti ini. Di mana ya? Di petrokimia kayaknya ada deh ya. Petrokimia di Pertamina di Kilang itu ya. Kemudian di semen, kemudian di mana ya? Banyak nih nanti alat-alat yang kayak gini. Anda lihat bentuknya, wah ini mirip nih kayak pas kuliah gitu ya. Bawahnya ada hoppernya gini ya. Kemudian ini gede seperti ini. Ini gede ya. Ini orang nih naik lewat sini nih. Naik. Gede sekali nih. Satu bangunan ini. Nah, ini yang lebih lebih kecil ini ya. Lebih kecil. Kayak ini yang gede satu bangunan. Ini masih sama ya. Wet type ini ada ininya, ada airnya gitu ya. Jadi kita pakai bantuan sebenarnya sama spray ya, kayak spray juga gitu ya. Ada spraynya juga. Itu ya, itu jenis-jenisnya aja. Kemudian fabric filter. Fabric cold. Oh, ini pakai fabric ya, pakai jadi nggak pakai muatan listrik ya. Ini pakai fiber ya, pakai fiber. Jadi kita sebutnya back house ya, atau back filter dan dalamnya isinya fiber-fiber gitu ya, fiber-fiber. Nah seperti ini. Tubular bags ya, kita isi dalamnya fiber-fiber. Kemudian manifold atau lekukan-lekukan seperti ini yang bisa menjadi penjebak gitu ya, atau trap. Jadi ini berdasarkan apa berarti? Densitas gitu kan ya. Padatan tuh kan akan tertabrak ya. Kemudian densitasnya lebih besar akan turun gitu kan ya. Nah itu berdasarkan densitas misalkannya. Nah kalau di saluran pipa ada juga tuh yang namanya traps ya. Ada trapnya tuh untuk memisahkan kontaminan-kontaminan atau kotoran yang masih terikut dalam aliran gitu ya. Ya, aliran bisa gas, bisa cair ya. Misalkan ada padatannya, nah itu akan terpisah tuh ya berdasarkan densitas. Trap itu akan ke bawah gitu kan ya. Berdasarkan gravitasi itu misalkan ya. Enak ya. Jadi kalau ngerti prinsipnya, kita bisa bikin
alatnya gitu ya, bisa modifikasi alatnya ini yang seperti apa yang bisa dipakai gitu. Kemudian plate nih masih sama ya. Kemudian rever backwash. Nah, ini pakai pakai backwash ya, backwash water ya, air dengan udara dikontakkan. Cuma ini secara backwash, pencucian balik gitu ya. Jadi pakai pompa ya kalau backwash untuk melawan tekanannya. Kemudian application untuk fabric filter ya ini penggunaan fabric filter ada di mana aja ya. Di metallurgical, kemudian foundries, kemudian di semen ya. Chalk, chalk and lime ya ini sama kayak semen sebenarnya ya. Kemudian brickworks ya, keramik dan lain-lain. Reverse jet filter ini pakai udara kencang ya, pakai udara semprot tadi ya sama dust discharge ya. Sehingga kotorannya akan turun ke bawah ya. Dustnya akan turun. Ini pakai kompresor dia, pakai gaya tekan ya, udara tekan, kompresor, udaranya keluar lewat sini ya, kemudian kalau masuk lewat sini ya, masuk sini, kemudian kotorannya akan terpisah ke bawah sini. Nah, ini udara yang bersih lewat sini, keluarkan. Gitu ya. Jadi intinya adalah kita memisahkan udara keluaran gitu ya dengan kontaminannya atau polutannya ya. Polutannya itu bisa berupa gas juga ya, seperti H2S, CH4 tadi gitu kan ya. Atau bisa berupa padatan ya, seperti debu ya, seperti smoke ya, seperti fume tadi ya. Itu masuknya padatan yang berubah ini ukuran gitu kan ya. Kemudian bisa juga cairan ya, seperti aerosol ya, seperti kabut tadi ya. Itu misahkan dari udara yang akan kita keluarkan gitu loh. Jadi udara yang kita keluarkan lebih bersih, ya, lebih bersih, memenuhi peraturan lingkungan gitu ya atau standarnya. Ini siklon ya, siklon seperti ini, berdasarkan sentrifugal kan. Nah, kalau yang lebih besar densitasnya akan ke tepi gitu kan ya. Nah, akan ke tepi kemudian lama-lama turun nih ya. Nah, udaranya kemana naik sini ya? Udaranya naik. Nah, pakai vortex ya, centrifugal force. Nah, putar ya. Seperti pompa itu ya, pompa sentrifugal ya. Nah, itu. Ngerti ya prinsipnya ini. Dan multiple cyclone ya, pakai ini multiple cyclone yang sering ada di pabrik-pabrik juga ya. Kalau tadi apa UKL UPL di RKL UPL ini lebih sering ketemu nih separator cyclone seperti ini. Alat emisinya pakai ini ya. Cyclone ini dipasang secara seri sama ya cyclone gravity ya ini lebih simpel ya. Kemudian oh, ini udah tadi. Oke, ini udah. Ya, jadi itu ya untuk eh, mengontrol partikulatnya gitu. Sampai sini dulu ada pertanyaan atau diskusi silakan. Ada? Nggak ada? Nggak ada. Kalau nggak ada kita lanjutkan lagi ke slide yang satunya ya. Anda buka yang particulate matter and its removal ya. Jadi slide kalau nggak salah yang nomor 3 tuh yang tengah itu ya. Ya, ini isinya hampir sama ya. Kalau tadi alatnya lebih ke alatnya. Kalau ini kita ngerti particulate matternya dulu. Tadi harusnya ini dulu ya. Harusnya ini dulu. Kemudian tadi alat-alat yang kita pakai untuk emisinya gitu kan ya. Cuman nggak apa-apa lah ya. Yang penting kita udah tahu gitu ya. Kita bahas. Nah, particulate matter itu apa gitu ya. Tadi bisa bisa padatan atau bisa cairan partikel gitu kan ya. Yang terdapat di atmosfer, di udara. Nah, ini bisa tertangkap air ya, tertangkap liquid atau bisa bercampur dengan udara juga gitu ya. Kalau tangkap liquid berarti menjadi aerosol tadi. Nah,
Biasanya kita mendefinisikan particulate matter ini menjadi ya sini PM10 dan PM2,5 atau 2,5. Apa ini artinya? Yaitu merujuk pada diameter partikelnya dalam skala mikron. Ya. Jadi kalau 10 itu artinya 10 mikron ukurannya. Kalau 2,5 berarti lebih kecil atau sama dengan 2,5. Nanti ya. Nah, jadi berdasarkan ukurannya, ukuran partikelnya dalam satuan mikron ini ya. Mikrometer berarti kan. Nah, ini kerugiannya atau ininya ya bisa menyebabkan eh, menghalangi pandangan ya pada atmosfer. Kemudian yang kedua menyebabkan eh, masalah kesehatan ya. Nah, kesehatan pada nah ini Anda perlu perhatikan respiratory artinya adalah pernafasan ya, respirasi dan juga sirkulatory. Nah, ini yang bahaya nih ya. Sirkulatory artinya apa? Peredaran darah ya. Nah, kita lihat apa itu bedanya respiratory dan sirkules sirkulatory ya. Jadi sebelumnya ini ya kita perhatikan ukurannya dulu nih. Jadi kan kita 10 ya 10 mikrometer dan 2,5 gitu nih. PM10 dan PM2,5. Ini ada gambar perbandingan dengan human hair ya, dengan rambut ya. Sekitar 70 mikrometer rambut itu. Wah, sekarang di sini udah dapat nih gambaran 10 mikrometer itu seberapa. Berarti jembatan Sirotol Mustaqim ya kan, rambut bagi 7. Ya, rambut ini bagi 7 nih ya, 10 kan. 70 bagi 7, 10 nih. Jadi 10 mikrometer diameternya nih. Jadi PM10 ini, particulate matter 10, ini ukurannya 10 mikrometer. Sepertujuh dari diameter rambut. Nah, sekarang kebayang kalau 2,5 itu berarti berapa ini ya? 7 tadi kalikan 4 lagi, gitu kan? 28 kali lebih kecil ya dari ukuran rambut nih. PM2,5. Bayangin ya, sangat-sangat kecil, nggak akan kelihatan mata gitu kan ya. Nah, kalau dibandingkan dengan pasir ini 90 ya rata-rata diameter pasir yang halus ya. Nah, kalau dibandingkan dengan apa lagi nih? Banyak sekali perbandingannya. Ini 10 tadi kan, 2,5. Peniti nih ya, ini apa nih? Klip ya. Klip ini 10.000 nih, bayangkan 10.000 mikron. Jadi 1 mikrometer itu 1/1000 milimeter, bayangin tuh. 1 mikro itu 1/1000. Jadi kalau 10 ini berarti 10 milimeter kan? 10 milimeter alias 1 sentimeter ini. Nah, 1 sentimeter segini. Nah, kalau 10 mikron ini kecil sekali dan ya. Itu perbandingannya ya. Nah, standarnya di sini ya. Ini total ya particulate matter-nya ini usually less than 25 sampai 50 ya, mikrogram per meter kubik ya. Standarnya yang sehat gitu ya. Cuma nih tahun 60 dan 70 ini udah ditemukan bahwa pada 24 jam ini konsentrasinya sekian. Ya, udah tinggi ini ya. Apalagi sekarang gitu kan ya. Nah, ini tahun 97 nih. Ya, tahun 97 yang di amandemen tahun 2006 gitu. Ditemukan udah tinggi gitu ya. Apalagi sekarang. Jadi nggak heran kalau saat ini ya em, apa namanya banyak ditemukan penyakit-penyakit ya karena ini polutannya juga semakin gede juga konsentrasinya di udara. Banyak penyakit gitu ya. Nah, bisa menyebabkan macam-macam batuk ya. Batuk itu kan indikasi ya. Batuk pilek itu indikasi. Kita harus cari penyakitnya itu apa gitu kan ya. Batuk pilek ya baru kita detek tuh batuknya dari mana, penyebabnya apa. Ya, kalau penyebabnya debu, ya bisa jadi itu infeksi saluran pernapasan ISPA gitu kan ya. Kalau penyebabnya virus, mungkin COVID gitu, atau penyebabnya bakteri, mungkin TB gitu ya. Beda-beda.
tapi indikasinya sama batuk gitu kan ya. Pilek pun juga demikian ya, sama. Nah, nggak heran kalau sekarang banyak penyakit dan umur manusia tuh makin pendek gitu kan ya. Kalau Anda dengar umur manusia zaman dulu, itu kok bisa panjang umur gitu ya. Nabi-nabi itu bisa puluhan ratusan tahun gitu kan ya. Ya, karena memang dulu nggak ada gitu kan. Kegiatan manusia masih masih sedikit dan polutannya itu masih masih sedikit gitu ya. Jadi masih masih asri lah dulu ya kalau kita ini ya. Nah, kalau zaman sekarang udah makin makin polusi gitu ya. Makin banyak penyakit, makin rendah kualitas hidup kita gitu ya. Apalagi masa yang akan datang gitu kan ya. Nggak tahu lagi lah gimana tuh ya. Nah, kualitas udara ini ditunjukkan oleh yang namanya indeks AQI, Air Quality Index. Anda lihat di sini ya, yang paling bagus ini nol ya. Jadi semakin tinggi, ini semakin tidak sehat. Nah, bahkan ya ada level hazardous, membahayakan gitu ya. Nih, pedesnya ini. Ini banyak digunakan di kota-kota gitu ya, kota-kota besar. Di Indonesia pun juga dipakai gitu ya. Ada contohnya nggak ini ya? Contoh untuk kadarnya ya. Nggak ada ya. Nah, kalau coba Anda cari aja di mana ya? Kadar AQI ya di kota Jogja gitu misalnya, atau di kota Jakarta atau di Surabaya. Ada bandingkan nanti ya kadar indeksnya itu berapa? Indeks skala indeksnya, AQI-nya itu berapa? Angkanya berapa? Nah, itu nanti Anda bisa lihat juga ya konsentrasi PM-nya, PM2,5 dan PM10-nya itu berapa itu ada muncul juga angkanya gitu ya. Itu. Ini city data ada. Ini kalau di US ya ini contohnya di erno.government ini di US. Di US ya contohnya seperti ini. Nah, sumbernya ini dari mana gitu kan ya. Sumber particulate matter dari kendaraan ya. Maka kendaraan sekarang diminimalisir yang pakai bahan bakar ya, pakai internal combustion engine ya, ICE, ini mulai diganti oleh kendaraan-kendaraan listrik gitu ya. Nah, menarik juga ini barusan akhir-akhir ini apa namanya Ferrari ya mengeluarkan kendaraan listrik tuh, bayangkan Ferrari yang menggaung-gaungkan atau membanggakan suaranya ya, suara mesin sekarang membuat apa namanya kendaraan listrik. Ya, itu kan sangat kontradiktif gitu ya dengan prinsipnya yang prinsip Ferrari dari zaman dulu gitu ya. Bahkan kalau saya dengar dari berita itu ya pimpinan Vera mantan pimpinan Veranya bilang tuh hilangkan logo kuda jingkraknya gitu ya dari mobil itu gitu. Ya, jadi memang trennya sekarang tuh ke arah itu ya electric vehicle. Ya bukan apa-apa ya karena nggak tahu juga kita kan hanya bisa ngikut ya. Kita hanya bisa ngikut aja tren ke depan tuh kayak kayak gimana. Kalau kalau sudah dibuat seperti ini ya wis ya. Ya mau nggak mau ngikut ya. Apalagi harga minyak ya sekarang udah tinggi gitu ya. Nah, ini bisa jadi nanti yang apa Pertamax Pertalite nih bisa ikut naik juga ya. New normalnya naik ini kan. Karena yang lain udah naik ya, diesel udah naik, Dex udah naik. Ya akan ikut naik, kemudian harga tinggi. Nah, ini akan menjadi salah satu faktor juga untuk beralih ke electric vehicle gitu ya. Gitu. Jadi kalau saya lihat arahnya ke situ gitu ya. Tapi nggak tahu ya, nggak tahu juga nanti yang namanya perkembangan kan bisa dinamis ya. Nah, tapi kalau secara garis besar sepertinya arahnya akan ke situ ya. Terutama ke kendaraan-kendaraan yang kecil dulu ya, kendaraan pribadi. Belum ke misalkan sudah ada ya kalau bis truk itu mungkin sudah ada cuman belum optimal gitu ya. Yang masih belum bisa ya tentu kereta ya, pesawat, kapal itu masih belum belum bisa digantikan ya combustion engine-nya. Karena memang listrik itu efisiennya paling tinggi ya, 90% tuh bisa sampai 90%. Tapi kalau yang internal combustion engine tuh misalkan ya itu hanya sekitar 30-40% aja tuh efisiensi dari pembakarannya
dari bahan bakar itu terkonversi menjadi energi geraknya gitu ya. Nah, sisanya kemana? Ya jadi energi panas, gitu kan? Jadi panas, kemudian jadi suara, kemudian jadi apa lagi? Bunyi gitu ya. Nah, itu energi-energi yang terbuang ya. Makanya kalau Anda pakai pakai kendaraan listrik itu kan nggak ada suaranya tuh, hampir nggak ada suaranya atau nggak ada panasnya, nggak ada asap knalpotnya. Itu kan karena efisiensinya tinggi gitu. Kemudian wood burning stove, kompor ya ini ya, perapian. Kemudian construction ya, debu ya, kemudian dari landfill, agrikultur, mining, macam-macam lah ya. Ini sumber dari particulate matter ya, industri itu pasti ya, pabrik. Ini health effect-nya untuk kesehatan ya, bahaya untuk kesehatan bisa asma ya, eh, kemudian bronkitis, emfisema ya, kemudian ISPA tadi ya, infeksi saluran pernafasan akut. Ini yang perlu diperhatikan karena tadi banyak polutan-polutan yang masuk ke paru-paru gitu ya, masuk ke dalam tubuh kita ya. Nah, apa yang bisa masuk ke paru-paru atau ke dalam tubuh gitu ya. Kita lihat nih ya, nanti ya. Belum ternyata belum. Kemudian efek-efek penglihatan ya, berkabut gitu misalkan udah kabut aja udah bisa menghalangi pandangan gitu, apalagi debu, apalagi particulate matter itu bisa ya. Nah ini contoh yang pandangannya ya, berdebu atau bersmoke ya dan tidak gitu ya. Nah, ini Denver. Kalau kita di Jogja itu udah bisa membedakan ya Jogja dengan asap seperti ini, debu ya atau smoke ya dengan yang bersih ya. Di Jakarta apalagi ya, itu kan kelihatan banget tuh ya. Kemudian cleaning up particulate matter control equipment ini tadi udah ya kita banyak bahas. Oh ini udah kita bahas semua tadi. Nggak usah lah ya. Tapi ini perlu juga sih ini ya. Kalau ini apa ini settler, ini gravity ya. Jadi dia pakai pakai gravitasi aja. Kalau pakai gravitasi tentu kita lihat densitasnya gitu atau beratnya ya, densitasnya. Densitasnya kalau lebih besar tentu akan turun ke bawah. Nah, turun ke bawah tadi kita perlu tahu velocity-nya berapa, kecepatan penurunannya itu berapa. Jadi kita bisa estimasi itu ya. Yang turun itu nanti waktunya butuh berapa ya, jumlahnya berapa. Itu bisa kita estimasi sehingga kita dapat efisiensinya itu berapa. Nah, eh, cara menghitungnya ya, kita pakai yang namanya terminal settling velocity of particle itu ya, atau VP ya, terminal velocity particle. Nah, hitungnya kita pakai hukum Stokes ya. Nah, nih. Nah, hukum Stokes ya. Nah, ini di mekanika fluida ya sebenarnya udah kita bahas di gravity settle ya, gravity settler. Nah, ini drag force-nya dihitung ya, kemudian berat partikelnya. Kemudian kalau drag force sama dengan berat partikelnya ya, nah, kita bisa ngitung terminal velocity-nya untuk satu partikel itu berapa. Nah, ini pakai hukum Stokes di sini. Kemudian, nah ini cara partikel tadi untuk mengendap ya. Jadi kalau kita zoom zoom in terus gitu ya, seperti ini. Nah, jangan sampai partikel ini nggak mengendap, artinya diem di tempat gitu ya. Diem di tempat karena nggak ada velocity apa terminal velocity-nya ya. Nggak ada terminal velocity-nya. Jadi gravitasinya nggak bisa menarik gitu ya, nggak bisa menarik si partikel ini untuk turun ke bawah. Maka caranya supaya turun ke bawah ya harus lebih tinggi ya. Terminal velocity-nya nanti akan dapat angka di sini ya. Akan dapat angka gitu ya. Nah, kemudian apa ini? Berikutnya oh ini masih ya gravity settler. Baffle chamber ya ini baffle berarti pakai penghalang seperti ini supaya dia
turun gitu ya. Nah, ini juga tergantung dari densitasnya juga. Kalau densitasnya kecil ya dia tetap lolos gitu ya. Nah, walaupun terhalang ini tetap lolos karena nggak ada terminal velocity-nya ya, settling velocity-nya nggak ada. Ya, kalah dengan flow-nya ini ya, dengan flow-nya kalah gitu. Atau dengan gravitasinya itu nggak cukup kuat yang menarik. Nah, kita kan nggak bisa menambah nilai gravitasi. Yang bisa kita tambahkan apa? Ya gaya ke bawahnya gitu kan ya. Gaya ke bawahnya atau velocity-nya itu ya kita naikkan. Caranya gimana? Ya semakin kita collect gitu ya, semakin kita kumpulkan gitu ya, semakin kita konsentrasikan gitu ya eh, kontaminan-kontaminannya itu, sehingga dia bisa membentuk densitas yang lebih besar ya. Contoh kalau di pembuangan air limbah ya, limbah cair itu ada di koagulasi dan flokulasi, itu kan. Ya sama sebenarnya prinsipnya itu ya. Koagulasi flokulasi itu kan kita mengkolek ya, mengumpulkan, menggumpalkan ya, supaya densitasnya lebih besar sehingga dia bisa turun ke bawah gitu. Cuman dia adanya di fase cair gitu ya, dia padat di fase cair. Oh ini di gas ya, di dalam gas. Dan overchamber ini bentuknya aja ya. Kemudian industrial ini eh, aplikasinya ya di industri ya, di itu di mana aja gitu ya. Banyak sekali ya, cyclone ya. Tadi udah kita bahas banyak ya untuk alat-alat. Nah, ini advantages-nya atau keuntungannya tentu low cost dalam construction and maintenance ya. Dalam operasinya juga low cost juga gitu kan ya. Dan ini ya relatif low operation pressure drop ya. Jadi cost-nya bisa kita tekan gitu ya. Cuman ya efisiensinya akan kecil ya, akan lebih kecil dibanding yang kalau kita pakai EP, elektrostatik precipitator atau yang pakai draft force drive yang lain gitu. Nah, ini hanya berdasarkan gravitasi aja gitu. Kemudian butuh space yang tinggi gitu ya. Nih tadi low overall efficiency karena memang pakai natural aja. Kemudian cyclone ini lebih tinggi sedikit gitu kan, karena kita pakai centrifuge ya dan pakai vortex tadi, sehingga efisiensinya bisa lebih sedikit ya, sedikit lebih baik. Cuman dia eh, tetap aja untuk ukuran yang halus ya sama tadi, dia nggak bisa turun gitu ya ukuran yang halus. Dan juga ini yang basah ya, atau sticky. Dia nggak bisa kan kalau nempel gitu ya, ya nempel ke permukaannya di. Jadi yang bisa ya debu tadi, debu yang kering gitu bisa. Tapi kalau agak basah itu udah nempel semua di sini kan, nggak terpisah, nggak turun ke bawah semua. Kayak ini cyclone masih sama, centrifugal. Nah, ini contoh di pabrik ya. Kemudian scrubber nih lebih bagus untuk yang basah ya. Nah, apalagi apalagi dia require of water ya, butuh air ya, dan juga untuk gas. Nah, ini utamanya ya. Salah satu tipikal dari scrubber ini dia lebih ke memisahkan gas ya. Seperti tadi kita punya shower gas ya, shower gas H2S dan CO2 di pembuangan limbah di oil and gas misalkan ya di kilang. Nah, ini pasti akan pakai scrubber dia. Pasti akan pakai scrubber gitu kan. Nah, ini pakai karena untuk menyerap gasnya itu tadi. Itu ya. Salah satu tipikalnya itu untuk gas itu ya kita pakainya scrubber. Sekarang kita pakai misalkan gas dari gas itu misalkan ya. Ya pakai apa kalau nggak pakai scrubber gitu kan. Tuh. Jadi ditangkap gasnya itu. Kemudian baru dibuang ya. Buang dikumpulkan ya. Nah, ini contohnya nih. Dikumpulkan ini kan mana nih? Nah, ini udaranya akan keluar lewat cerobong, sementara yang kontaminan ya, polutannya akan dikumpulkan di sini ya, kemudian turun ke bawah ini, slurry ya. Nah, ini udah limbah B3 gitu.
Kemudian ini ininya aja ya, efisiensinya aja. Ini contohnya tadi ya, scrubber Venturi, kemudian dan lain-lain. Elektrostatik tadi udah ya. Ini lebih bagus ya karena memang lebih modern ya, pakai prinsip elektrostatik. Tapi ini cannot be used around explosive gas. Nah, tadi tipikal dari karakteristik apa gasnya ini, gas carriernya ini juga harus diperhatikan. Nah, ini contohnya ini. Elektrostatik EP ini jangan sampai gas carriernya ini bersifat eksplosif, ya meledak nanti, gitu kan? Karena ada muatan listrik di situ kan. Ada positif ketemu negatif, ya itu bahaya itu kan. Bisa kesetrum timbul percikan api, ya, percikan api flammable ya udah eksplosif, udah meledak gitu kan ya. Ini perlu diperhatikan ya karakteristik baik dari polutannya dan dari gas pembawanya. Nah, kalau gas pembawa eksplosif ini nggak bisa pakai elektrostatik gitu ya. Nah, ini masukkannya ini ya, plate-platenya ini. Jadi gede sekali ini ya, gede sekali. Wah, ini gede nih. Mobilnya segini nih. Nah, ini kalau di pabrik Anda lihat ini EP ini ya. Pabrik semen, pabrik petro, pabrik kilang ini ada nih kayak gini. Gede, biasanya pabrik-pabrik yang agak gede ini ya. Pabrik ini juga ada di pakan pakan ternak kayaknya ada juga ya kayak gini. Pokpan ya ada. Kemudian fabric filter ini fiber ya, pakai fiber. Nah, kalau kalau tadi pakai apa namanya? Explosive gas nggak bisa. Ini juga sama ya. Explosive nggak bisa dan korosif nggak bisa juga ya. Dan sticky or wet juga nggak bisa nih pakai fiber. Nempel nanti di itu nggak terpisah ya. Nah, jadi karakteristik pembawanya dan karakteristik polutannya juga harus diperhatikan. Ya diperbandingkan ya. Cyclone, Faber ya, elektrostatik. Nah, ini scrubber nih ya, scrubber untuk nah ini desulfurization ya. Nah, untuk penghilangan sulfur ya, ini pakai scrubber karena ini H2S gitu kan ya, gas bentuknya. Ini grafik-grafik efisiensi aja ya. Nah, ini dalamnya ya atau medianya ini bisa dimodifikasi seperti ini. Ini untuk fiber ya. Fiber ini seperti ini. Nah, bahayanya di media-media ini bisa tumbuh yang namanya jamur nih, fungi ya. Karena keadaannya lembab di situ ya. Dan lembab, suhunya hangat, itu tempat terbaik untuk bakteri tumbuh gitu ya. Nah, seperti contohnya Aspergillus nih ya. Jadi Anda mengembangbiakkan bakteri sekalian di situ. Ya. Cuman itu menjadi penghambat ya, efisiensinya pasti akan turun kalau ini ada funginya, ada jamurnya. Jadi harus dibersihkan, harus di-maintain. Itu kemudian, nah udah ya itu ya. Oke, itu ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan? 1,5 jam nih, Mas. Silakan. Jadi ada particulate matter ya, atau bahan berbentuk partikel ya, halus yang ukurannya 2,5. Kita bedakan ya antara 2,5 dan 10. Nah, tadi bahayanya ini ya, ini nggak ada ternyata dibahas. Jadi respiratory dan circulatory ini bahayanya yang bedanya apa ini kan ya. Jadi yang kalau Anda bedakan nih PM10 sama PM2,5, yang lebih kecil yang mana? Yang 2,5 kan? Nah, kalau menurut eh, nalar, kalau di nalar gitu ya, kira-kira yang masuk respiratory dan circulatory ini yang bisa masuk gitu kan? Respirator dan circulatory ini hubungannya apa nih? Hubungannya dulu. Kalau respirator kan pernapasan, kalau circulatory kan darah.
Jadi darah ini ngambilnya dari mana? Ya dari pernafasan juga. Jadi udara yang kita hirup masuk ke paru-paru itu kan akan ditukar ya O2 dan CO2 di alveolus gitu ya. Nah, pertukaran itu nanti O2-nya akan masuk ke peredaran darah kan. Peredaran darah akan diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi seluruh tubuh itu membutuhkan oksigen untuk bekerja gitu loh. Jadi masuk ke circulatory. Nah, yang bisa masuk ke peredaran darah berarti yang ukurannya lebih kecil. Jadi PM2,5 ini yang bisa masuk circulatory. Jadi kalau PM10 ini akan tertahan di respiratory. Karena nggak bisa menembus tadi alveolus, nggak bisa kebawa ke darah. Nah, ini hanya menjadi, bukan hanya ya, penyakit juga. Menjadi penyakit ISPA tadi, infeksi saluran pernafasan akut PM10. Ya, kebanyakan asma gitu kan ya, dan bronkitis dan lain-lain. Ini banyak ini disebabkan oleh PM10. Tapi kalau udah PM2,5 ini udah halus sekali, kecil sekali, ini bahkan bisa masuk sampai ke peredaran darah. Nah, ini yang lebih bahaya sebenarnya. Ya, lebih hazardous untuk health ya. Jadi bisa masuk ke peredaran darah karena kecil ya, saking kecilnya dia bisa menembus alveolus tadi bisa ikut ya, ikut bersama ikatan oksigen tadi, bersama ikatan hemoglobin tadi, ya hemoglobin yang diedarkan di darah gitu, di peredaran darah. Jadi ini juga bisa dihantarkan ke sel-sel semua tubuh gitu ya, termasuk ke otak. Nah, itu yang bahaya tuh. Jadi gimana caranya kok bisa ada particulate matter masuk ke otak, masuk ke mana-mana ya di suatu tubuh ya, ini dari peredaran darah itu ya. Jadi bahayanya itu. Maka ya harus diminimalisir nih ya, keberadaan PM10 dan PM2,5. Nah, itulah kenapa kita punya yang namanya bulu hidung gitu ya, untuk menyaring partikel-partikel ini tadi gitu ya. Jadi ini hebat sekali ya yang merancang tubuh kita ini ya, yang membuat tubuh kita karena bisa menciptakan tubuh yang sebegitu sempurnanya ya prosesnya gitu ya. Sehingga bisa meminimalisir kotoran yang masuk. Tapi kalau udah terlalu tinggi konsentrasinya gitu ya di udara ya gimana kita setiap hari menghirup udara yang kotor gitu ya. Ya gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai sini. Terima kasih sudah ini juga sudah maghrib juga ya. Kita lanjutkan di pertemuan mendatang dan juga nanti akan saya share ya video-video untuk materi yang lain ya. Kemarin sudah ada yang control control of pollution di udara dan ada juga untuk limbah padat. Nah, nanti akan saya share semua dan termasuk video ini di YouTube ya. Nanti saya kirim linknya gitu. Oke, terima kasih. Selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih.